Halo semua, balik lagi sama gua Adit. Di sini kita berada di konten premise story ya. Nah, biasanya di konten premise story ini kita tuh bakal ngangkat cerita-cerita atau kisah-kisah tentang sesuatu yang menakjubkan di dunia ini, baik itu dari teori konspirasi ataupun misalkan sejarah. Terus juga kita bisa membahas tentang science. Nah, kita kali ini itu mau ngebahas tentang seorang yang bisa dibilang cukup fenomenal di tahun 1960-an. Orang ini bahkan pernah menipu sekelas FBI. Dia pernah mengumpulkan uang sebesar 2,5 juta US dollar itu hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Namanya begitu sangat tersohor di tahun itu. Ia adalah Frank William Abagnale, seseorang yang lahir tahun 1948 di New York. Abagnale kecil adalah seseorang yang berasal dari keluarga kaya, tapi kehidupannya berubah 180 derajat karena sesuatu kejadian. Kalau menurut gua, kisahnya ini sangat menarik ya, karena sampai-sampai kisahnya ini diangkat menjadi sebuah film, yaitu dengan judul Catch Me If You Can yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Nah, gimana nih kisahnya Abagnale ini? Kenapa sih begitu menarik sampai dia ini bisa menipu sekelas FBI gitu. FBI pun menipu dan juga dia jadi buronan di banyak negara gitu. Penasaran sama kisah Abagnale? Kita bumper dulu. Ya, Abagnale, seperti yang gue bilang tadi, seseorang yang lahir di New York tahun 1948, ya sekitar 3 tahunan setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Abagnale kecil itu berasal dari keluarga yang kaya. Bapaknya itu seorang pebisnis sukses dan juga seorang politikus. Jadi sebenarnya Abagnale ini mendapatkan ilmu-ilmu ataupun trik-trik dalam dia berkomunikasi, dalam dia membangun sebuah komunikasi yang baik itu dari bapaknya. Dia tahu nih seluk-beluknya dunia kerah putih itu dia tahu gitu. Nah, makanya ini akan menjadi insight ataupun yang menjadi inspirasi dari Abagnale ini sampai nanti kita masuk ke kisah dia yang begitu sangat fenomenal. Abagnale kecil sebenarnya nggak beda jauh-jauh banget ya sama anak-anak pada umumnya. Dia ini sebenarnya anak yang cukup baik gitu ya. Mungkin ya kenakalan-kenakalan anak-anak biasa lah gitu. Tapi hidupnya itu berubah setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Kayak yang gue bilang tadi, Abagnale ini dia lebih dekat sama bapaknya, sehingga ketika perceraian itu terjadi, Abagnale ini lebih memilih dia mengikuti ayahnya gitu. Nah, Abagnale ini ketika orang tuanya bercerai, dia sebenarnya adalah seorang anak yang begitu polos dan lugunya. Dia nggak tahu harus ngapain nih. Tapi si Abagnale ini malah menjadikan kesusahan dalam hidupnya ataupun depresi dalam hidupnya ini menjadi alasan dia untuk mendekati dunia-dunia yang cukup gelap gitu. Dia mulai mencuri, dia mulai menipu dalam skala kecil-kecilan gitu kan. Yang ngebetak-ngebetak di toko itu udah hafal lah dia Abagnale ini. Tapi kayak yang gue bilang sebelumnya tentang dia ini mengikuti kisah bisnis bapaknya. Dia sering menemani bapaknya dalam berbisnis. Itu menjadikan apa ya, membentuk Abagnale itu sendiri. Sehingga pernah nih dalam suatu kisah dia itu masuk ke sekolah baru setelah pindah, karena dia ikut ayahnya, dia pindah ke sekolah baru ini dan dia menipu murid-murid yang ada di sekolah itu dan sempat mengajar menjadi guru selama 1 minggu. Gila. Lu baru masuk sekolah, terus lu gak kenal siapa-siapa ya kan, dengan gagahnya lu langsung tiba-tiba ngajar. Sampai 1 minggu kemudian pihak sekolah pun tahu kalau ada guru pengganti yang dalam tanda kutip palsu, yaitu si Abagnale ini. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Apakah bapaknya marah? Enggak. Bapaknya bangga dan ketawa aja ngeliatin si Abagnale ini. Karena mungkin dia tahu ya tentang kehidupan kerah putih yang di situ banyak seluk-beluk yang nggak perlu kita bahas di sinilah ya. Jadi
Saat ini Abaknel ini sudah menjadi seorang konsultan. Ya, dia bekerja sebagai konsultan. Masih hidup ya orangnya masih hidup. Dia bekerja sebagai konsultan di umur dia yang 73 tahun. Kenapa dia bisa jadi konsultan? Nah, karena nih dari berkat beberapa kegiatan-kegiatan gelap yang dia lakukan itu, si Abaknel ini ternyata menemukan jiwanya gitu. Kenapa jiwanya merasa terpanggil gitu, jiwanya merasa wah ini dunia gue nih gitu kan, nipu-nipu orang. Dia beneran jago banget. Nah, seperti narasi yang gue sampaikan di awal, dia pernah menipu dengan total sekitar 2,5 juta US dollar. Itu kurang dari waktu 5 tahun. Kok bisa gitu? Jadi dalam aksi tersebut Abaknel ini pernah mengakui memiliki berbagai macam identitas, mulai dari sebagai pilot, dokter, agen biru penjara, bahkan dia berhasil menjadi seorang pengacara. Awal dia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, itu karena dia memiliki cek pribadi dan juga dia main-mainin kartu kredit punya bapaknya nih. Jadi si Abaknel ini lumayan bandel juga. Dia mainin kartu bapaknya, dia coba pakai belanja, dia coba nyairin duit, tapi ternyata chat tersebut defisit karena bapaknya saat itu sedang bangkrut gitu. Karena dia merasa dia nggak bisa mengumpulkan atau menghasilkan banyak uang melalui cek atas nama bapaknya, akhirnya dia ini mulai berkegiatan memalsukan identitas. Dia bikin rekening atas nama baru gitu kan, atas nama dia Frank William Abaknel gitu kan. Kemudian dia juga bikin rekening, ngebuka rekening baru. Tapi perlu catatan sedikit ya. Pada saat itu belum secanggih sekarang ya, tahun 19 mungkin dalam dia usia 16 tahun itu tahun 1960-an lah gitu ya, lebih kurangnya. Nah, itu kan belum secanggih sekarang yang bisa bank itu melakukan tracing terhadap data-data diri orang, itu belum bisa secanggih sekarang. Nah, karena dia mulai aksinya ini dengan identitas baru, dia nih mulai memproduksi cek-cek baru nih gitu. Pada awalnya si Abaknel ini aksinya bisa dibilang gagal. Karena apa? Karena bank itu nggak segampang itu loh mau nyairin cek gitu kan. Ketika kita bawa cek ke bank gitu kan, bank itu akan mempertanyakan atau melihat penampilan dari kita juga. Apakah kita meyakinkan nih punya duit? Misalkan gue nih mau nyairin duit 10 juta nih. Bank tuh akan ngelihat sebenarnya tabungan gue ini kira-kira bakal sampai 10 juta atau enggak gitu kan. Walaupun pada saat itu bank itu nggak langsung mengambil tindakan buat akses rekening dari yang bersangkutan, hanya biasanya melihat dari sisi luarnya. Sehingga Abaknel ini merasa dia perlu menyamar menjadi orang dengan profesi yang begitu meyakinkan. Gak sengaja nih dia ngelihat seorang pilot yang baru turun dari taksi dikelilingin pramugari dan melihatkan dia mendapat banyak atensi dari orang-orang. Orang-orang tuh kayak memang terinspirasi banget dengan seorang pilot ya. Mungkin pada masa itu setelah masa perang dunia dan mulai era perang dingin, pilot itu menjadi profesi yang cukup dekat dengan masyarakat karena dia juga pekerjaan sipil, tapi cukup gagah gitu loh karena masih ada suasana-suasana pasca perangnya gitu kan. Nah, si Abaknel ini akhirnya punya ide buat menjadi seorang pilot. Kita ikut tes pilot aja nih gitu ya. Walaupun kita udah latihan segimananya, itu belum tentu bisa lolos. Jadi karena buat menjadi seorang pilot itu nggak cuman kita bisa skill dalam menerbangkan pesawat, tapi kita juga harus pintar, cerdas dalam ilmu-ilmu pasti kayak fisika, matematika gitu. Karena nggak sembarangan buat terbangin pesawat, apalagi dengan mengangkut ratusan penumpang. Tapi si Abaknel bisa. Nah, gimana caranya dia bisa gitu kan? Dia ini karena memang masih muda, masih looknya itu masih look anak SMA gitu. Si Abaknel ini dia menyamar menjadi wartawan sekolah gitu. Ada kan gitu kan di sekolah yang punya pers sendiri gitu kan. Dulu sekolah gue waktu SMA juga punya tuh wartawan sekolah gitu, suka ngeliput-ngeliput. Nah, si Abaknel ini dia mengaku kepada orang divisi humas gitu dari perusahaan Pan Am Amerika bahwa dia ini adalah seorang wartawan sekolah yang ingin membuat sebuah buletin buat sekolahnya gitu. Jadi dia mau buat artikel tentang seorang pilot. Disitulah dia menggali begitu banyak informasi tentang dunia penerbangan atau dunia aviasi.
Nah, dengan informasi yang dia dapatkan, Abagnale ini akhirnya menjadi pilot gadungan setelah dia berhasil menipu supplier seragam pilot dari maskapai Pan Am Air. Gila ya. Supplier yang ngejahit seragam pilot pun ditipu sama dia gitu. Ya orang udah benar-benar jago nyamar, jago dia dalam berkomunikasi, itu udah jago banget gitu. Nah, kemudian dia ini dengan seragam seorang pilot, si Abagnale ini berhasil menipu berbagai macam bank. Jadi kenapa dia bisa dipercaya oleh petugas bank dan bisa mencairkan begitu banyak uang di beberapa bank? Karena si Abagnale ini berhasil melakukan rekayasa terhadap cek resmi dari bank, gitu. Jadi dia nggak cuman bawa cek sembarangan dan dia isi dengan sebagainya, enggak. Karena si Abagnale ini dia bisa bikin cek itu semirip mungkin dengan aslinya. Terutama dia yang bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan Pan Am Air, itu dia bisa buat cek dengan logo Pan Am Air. Gila ya. Kok bisa gitu? Dia bisa bikin cek dengan logo Pan Am Air. Nah, kasus dia ini itu langsung terendus lah sama pihak-pihak yang berwajib ya saat itu, karena beberapa bank sudah melaporkan bahwa ada kejadian penipuan, yaitu cek yang ada tersebut gak bisa dicairkan sama bank. Karena begini ya, pada zaman dulu itu cek gak langsung masuk ke bank dan bank ini langsung bisa proses buat checkingnya, enggak. Pada zaman dulu itu bank yang menerima cek, mereka harus melakukan pengiriman dulu cek tersebut, kodenya itu ke bank sentral. Kemudian bank sentral yang melakukan konfirmasi dan mengembalikan lagi. Jadi ada sekitar beberapa belas hari lah buat si bank ini baru menyadari bahwa itu cek palsu. Makanya pada saat itu penipuan menggunakan cek palsu itu angkanya cukup lumayan tinggi itu. Nah, celah itulah yang dimanfaatkan oleh Frank Abagnale ini. Kemudian tanpa sengaja nih, karena dia berseragam pilot, dia akhirnya bisa untuk bepergian menggunakan pesawat. Yang tadi saya bilang tadi gitu kan, dia nggak sengaja ini datang ke tempat penerbangan, terus dia mau berangkat, ternyata orang dari maskapainya nih, petugas yang tempat kita check in pesawat ya, itu nanya gitu kan, Anda pilot baru ya di sini? Karena ya pilot biasanya kalau saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang, saat itu pilot itu mendapatkan jatah penerbangan gratis yang bisa mereka manfaatkan untuk bepergian, dan itu duduknya langsung di kokpit atau ruang kemudinya pesawat. Nah, saat itu Abagnale langsung mengiyakan bahwa dia pilot dari pesawat Pan Am Air gitu kan. Nah, akhirnya dia bisa bepergian menggunakan pesawat secara gratis itu sebanyak sekitar 250 kali dan melintasi lebih dari 26 negara. Dia terbang ke sana kemari, pindah-pindah negara. Itu kurang lebih tercatat sekitar lebih dari 1 juta mil perjalanan dia menggunakan fasilitas gratis dari Pan Am Air. Nah, kemudian karena dia ini seorang pilot dan juga yang masih muda lah ya, dia ini ngedeketin pramugari, guys. Ya, lu pilot ya kan, masih muda, mungkin juga pada saat itu parasnya ya good looking lah ya, dan meyakinkan sebagai seorang pilot muda yang berkarir masih cemerlang. Lu gampang bos buat deketin banyak cewek, bos. Saat itu yang kebetulan banyak bertemu dengan dia ya pramugari. Gila bos ya, duit banyak, masih muda, karir panjang, pramugari mepet bos sama dia. Nah, terus gini nih, karena dia pilot ini dirasa sama dia kurang aman ya untuk profesi dia, dalam tanda kutip profesi dia sebagai seorang penipu. Akhirnya Abagnale ini melakukan penyamaran kedua. Dia menggunakan identitas barunya sebagai Frank Adams. Frank Adams ini dia bekerja sebagai seorang guru atau seorang dosen yang mengajar sosiologi. Dia berhasil mendapatkan sertifikat Columbia University. Mendapatkan atau ya mereka ya salah gitu ya, kira-kira begitu. Dan kemudian dia ngajar. Untuk pertama kalinya seorang penipu gitu kan, dia mengajar di sebuah universitas 1 semester
Mungkin dulu dia waktu masih junior dia masih ngajar SMA. Ini dia 1 semester ngajar jadi seorang dosen mata kuliah sosiologi. Mungkin cocok ya sama ilmu keilmuan yang dia sesuai dengan pengalaman dia ya. Dia kan komunikasinya jago gitu, kepribadiannya bisa masuk ke semua bidang lah, dia bisa menyesuaikan ke sana sini. Makanya mungkin dia cocok 1 semester dia ngajar. Tapi akhirnya Abagnale ini berhenti dari profesinya sebagai seorang guru karena dia merasa sudah mulai ada kecurigaan di situ. Setelah itu dia beralih profesi lagi, jadi seorang dokter, guys. Ini orang bener-bener lompatnya jauh banget ya, dari pilot terus dia jadi guru, terus dia jadi seorang dokter yang bekerja di suatu rumah sakit untuk menggantikan dokter pengawas yang sedang tidak masuk. Di situ Abagnale ini belajar secara otodidak bagaimana caranya menjadi seorang dokter. Tapi balik lagi, kemampuan komunikasinya yang jago, istilahnya kalau bahasa kita mah jago speak dia nih. Dengan dia yang jago speak ini, Abagnale ini berhasil mengecoh orang-orang di rumah sakit, seolah-olah dia seorang dokter yang memang bisa dibilang sangat mumpuni gitu ya. Kelihatan emang jago, dia nggak memperlihatkan ketidaktahuan dia tentang dunia kedokteran atau tentang dunia medis gitu. Nah akhirnya Abagnale ini dia pindah ke Georgia dan menuliskan dokter itu sebagai identitas barunya. Terus nih, sebenarnya dokter ini bukan karir dia yang paling sering ya. Karena setelah itu dia balik lagi berprofesi sebagai seorang pilot. Karena pihak rumah sakit saat itu telah menemukan pengganti dokter pengawas yang saat itu nggak masuk. Karena profesi sebagai pilot ini memang dia rasa udah nggak aman lagi. Akhirnya dia ini menyamar dan bekerja di perusahaan Louisiana Attorney General's Office, Robert Black. Dia berhasil mendapatkan sertifikat dari Harvard University dan lolos ujian. Dia lolos ujian, bos, di Harvard University. Sebenarnya kan pinter berarti ya si Abagnale ini ya. Kok bisa gitu loh, orang yang gak kuliah bisa lolos ujian di universitas sekelas Harvard University. Nah, lambat laun gitu akhirnya penyamarannya terhenti ketika seorang lulusan Harvard juga nih itu menanyakan izin magangnya di perusahaan Robert Black tadi. Ini perusahaan firma hukum ya. Robert Black ini perusahaan firma hukum. Jadi dia ini lulus ujian kedokteran, lulus ujian menjadi dosen, lulus ujian di firma hukum juga, dan itu benar-benar. Tapi kalau untuk yang dokter sama yang dia sebagai dosen itu masih rancu ya, kemungkinan itu sertifikat palsu dia atau ijazah palsu. Tapi yang di firma hukum ini, karena dia harus masuk ke dalam firma hukum, nggak mungkin dong dia bawa yang palsu ya kan, pasti dicek dong. Itu dia lulus beneran dari Harvard University. Nah kemudian kisah dia ini semakin menegangkan karena Abagnale ini ternyata pernah 3 kali ditangkap oleh 3 kepolisian dari negara-negara yang berbeda. Dan dia ini menjadi buron dari 26 negara. Gak tenang hidupnya, duit banyak, bisa bebas naik pesawat ke sana kemari, tapi hidupnya gak tenang, buronan di 26 negara. Kemudian kisahnya itu hampir berakhir ketika dia berhasil ditangkap oleh kepolisian Prancis setelah dia dilaporkan oleh pramugari. Ya, pramugari yang dulu pernah didekatin dia, bos. Aduh, kisah cinta yang kemudian menjadi tragis ya. Mungkin diputusin Abagnale, dia sakit hati, akhirnya dia nyepuin. Ya, dia dicepuin mantan, bos. Sakitnya double anjir. Tapi saat di Prancis nih, karena dia ini menjadi buronan dari puluhan negara, Abagnale ini diinginkan oleh 12 negara untuk diekstradisi. Negara-negara lain ini udah pada gerem nih pengen ngehukum si William Abagnale ini. Terus karena dia ada permintaan dari berbagai negara, Prancis ini akhirnya mengekstradisi Abagnale ini ke Swedia dan dia mendekam di sana selama 6 bulan, yaitu di penjara Malmo. Setelah dia diekstradisi dari Swedia, Frank William Abagnale ini dipulangkan ke Amerika dan menjalani masa hukuman dia selama 12 tahun. Nah di Amerika, Abagnale ini sempat melarikan diri.
Karena pada saat itu dia berusaha untuk pergi dan kabur ke Brazil. Tapi akhirnya dia tertangkap oleh kepolisian dari daerah New York. Nah, ketika dia ditangkap, si Abagnale ini menghubungi seorang agen dari FBI, yaitu Josie. Agen dari FBI ini kalau kita lihat dari film Catch Me If You Can yang mengangkat kisah secara langsung tentang Frank William Abagnale, ini kepolisian FBI ini melalui Josie ini sangat dekat lah dengan Abagnale ini, karena seorang FBI ini setelah dia bertahun-tahun melakukan pengejaran terhadap Abagnale, akhirnya tahu bahwa Abagnale ini seseorang yang merindukan kasih sayang seorang ayah. Nah, jadi dia dekat lah gitu kan sama Abagnale ini. Dan ketika dia ditangkap sama kepolisian New York, dia menghubungi agen FBI ini. Nah, menariknya FBI saat itu melihat Abagnale ini adalah potensi yang sangat menjanjikan untuk bisa dimanfaatkan ilmu dalam dunia tipu-tipunya. Karena dia berhasil untuk memalsukan berbagai macam cek dari berbagai macam negara, Abagnale ini akhirnya dipekerjakan sama FBI sebagai seseorang yang khusus melakukan investigasi terhadap pemalsuan cek. Dia ini bisa tahu tentang tintanya ini adalah tinta berasal dari mana, dan juga kertas yang ada tersebut kertas berasal dari mana. Karena pada saat dia dulu melakukan penipuan, Abagnale ini mempunyai mesin percetakan sendiri dan dia bisa mencetak berbagai macam cek sesuai dengan keinginan yang dia inginkan gitu. Akhirnya dia bekerja di FBI selama lebih dari 30 tahun sebagai pakar dalam penipuan dokumen, pemalsuan dan juga penggelapan. Dan akhirnya sekarang dia mendirikan sebuah perusahaan jasa keamanan di Amerika Serikat pada tahun 1999 sampai sekarang di usianya yang sudah menginjak 73 tahun. Kisah Abagnale ini kalau kalian pengen tahu secara yang lebih menarik ya, bisa kalian tonton filmnya itu Catch Me If You Can. Itu pemerannya kan Leonardo DiCaprio ya. Itu kalau menurut gue sih keren sih, dia memerankan sosok Abagnale ini karena waktu itu usianya sangat muda gitu kan, dia bisa memerankan bener-bener lu akan dibawa ke dalam sebuah cerita yang bikin lu geleng-geleng kepala ngelihat kisah si Abagnale ini, dan lu pengen mempertanyakan kok bisa ada terjadinya proses penipuan yang sampai menipu FBI, menipu bank-bank berbagai macam negara, dan dia bisa terbang 250 kali secara gratis menggunakan pesawat. Sebuah kisah yang gue nggak tahu ya ini bisa dibilang inspiratif atau apa gitu ya. Semoga nggak banyak dari kalian yang terinspirasi lah buat jadi penipu. Tapi yang bisa gue angkat dari kisah ini adalah bagaimana seseorang itu bisa lebih dia memanfaatkan ilmunya dalam suatu bidang tertentu, dan tentunya harus dalam hal yang positif ya. Di sini dia punya ilmu komunikasi yang baik sehingga dia bisa memanfaatkannya untuk karirnya. Tapi ya gue harap gak ada lagi lah Abagnale yang akan hadir di dunia ini gitu kan, karena cukup merugikan banyak pihak gitu ya. Oke, sekian dulu cerita dari gua. Mungkin kalian ada saran-saran untuk cerita-cerita yang lebih menarik, bisa kita tuliskan di kolom komentar dan juga kita bahas di episode-episode selanjutnya. Karena gue juga butuh riset untuk apa kisah-kisah yang menarik buat diangkat. Karena sering kehabisan ide, mungkin dari ide dari kalian bisa ngebantu buat kita ke depannya menghadirkan kisah-kisah yang lebih baik. Oke, nih suasana udah mulai nggak kondusif. Segala ada tukang apa itu di luar, udah mulai banyak-banyak berdatangan. Gua akhirin dulu sampai di sini dan sampai jumpa.